Suara yang agung yang terdengar dari gumpalan awan yang menyelimuti ketiga murid itu adalah suara Allah sendiri. Substansinya jelas, yang lagi-lagi merupakan deklarasi Sang Allah Bapa atas anak tunggalnya kepada dunia dan kepada orang-orang beriman. Namun pada momen transfigurasi dan pemulihan Yesus di Gunung Hermon ini, Allah menambahkan lagi kata-kata perintahnya. Dengarkanlah dia. Yesus, anak tunggal yang terkasih dari Allah Bapa sendiri. Apa saja yang dikatakan Yesus itu senantiasa penuh kuasa, penuh kasih Allah yang akan mengubah pikiran dan sikap dan mengubah hati manusia. Maka betapa pentingnya perintah Bapa ini, perintah dari Allah Bapa ini. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah anak tunggal Bapa. Halo kawan, apa kabar Anda semua? Salam hangat dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Magitan, bersama Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Dan pada edisi ini saya akan membawakan sebuah refleksi yang berjudul Pesan Tuhan dari Gunung Hermon. Ini merupakan refleksi dari apa yang saya baca dalam kitab Injil Matius pasal 17 ayat 1-8, Markus pasal 9 ayat 2-8, dan Lukas pasal 9 ayat 28-36. Oke, selamat mengikuti, selamat merenungkan. Kawan, dalam tahun terakhir dari total 3 tahun pelayanan Yesus di Israel, itu kira-kira di tahun 29 Masehi, Yesus bersama murid-muridnya pergi untuk pelayanan di negeri asing. Kali ini ke negeri asing, jauh ke sebelah utara dari Galilea, Israel. Yesus dan murid-muridnya selama kurang lebih 1 minggu tinggal di kota Kaisaria Filipi di wilayah Syria atau Suriah. Sekarang dikenal dengan dataran tinggi Golan. Kaisaria Filipi ini terletak di kaki Gunung Hermon yang tingginya 2.814 meter dan puncaknya itu sering ditutupi salju. Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menyertainya ke Gunung Hermon. Sedangkan murid-murid yang lain tetap saja tinggal dan melayani di kota Kaisaria Filipi. Jadi Yesus berempat naik ke Gunung Hermon sampai ke salah satu tempat yang agak tinggi tetapi tidak sampai ke puncak. Lalu pada salah satu spot pada satu momen tertentu terjadilah suatu peristiwa yang bersifat supranatural. Ketika Yesus sedang berdoa, wajah Yesus tiba-tiba berubah, bercahaya, sangat terang. Dan jubah Yesus pun menjadi amat putih, bersinar, berkilauan. Kita mengenal peristiwa ini dengan istilah transfigurasi, perubahan atau penjelmaan. Peristiwa ini tampak jelas di hadapan ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika itu tampak pula Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Dan kedua nabi besar Israel ini yang masing-masing yaitu Musa hidup kira-kira dalam abad ke-15 dan Elia hidup kira-kira dalam abad yang ke-9 sebelum Masehi. Mereka berdua ini sedang berbicara dengan Yesus perihal babak akhir hidup Yesus sebagai manusia yang akan digenapi di kota Yerusalem yang akan segera
terjadi atau akan terjadi tidak lama lagi dari saat itu. Setelah momen yang begitu menyenangkan dan mengagumkan sekaligus menakutkan di Gunung Hermon itu, tiba-tiba Petrus, sosok yang sangat responsif orang yang satu ini, dia juga reaktif dan ceplas-ceplos. Dia spontan saja berkata kepada Yesus, "Tuhan, Rabi, sungguh betapa baik dan bahagianya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kami mendirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, Yesus, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Mungkin saking senangnya Petrus sepertinya tidak mengerti apa yang dikatakannya sendiri. Dia hanya ingin kebahagiaan yang terjadi di Gunung Hermon itu tidak akan pernah sirna lagi. Tapi sebelum ada respons dari Yesus, tiba-tiba saja turunlah awan menaungi meliputi mereka semua. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, pilihanku. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia." Demikian suara itu. Kegentaran otomatis menguasai seluruh tubuh dan jiwa ketiga murid ini hingga tersungkurlah dan rebalah mereka seakan-akan tertidur di tempat itu. Dan di momen yang masih menegangkan itu pula Yesus datang menjamah mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Tetapi ketika mereka melihat ke atas dan sekeliling, ternyata tidak ada seorang pun kecuali Yesus. Nah kawan, pengalaman real ketiga murid, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam peristiwa transfigurasi dan pemuliaan Yesus di Gunung Hermon, sesungguhnya menyimpan banyak makna dan pesan ilahi buat kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Suara yang agung yang terdengar dari gumpalan awan yang menyelimuti ketiga murid itu adalah suara Allah sendiri. Substansinya jelas, yang lagi-lagi merupakan deklarasi Sang Allah Bapa atas anak tunggalnya kepada dunia dan kepada orang-orang beriman. Namun pada momen transfigurasi dan pemulihan Yesus di Gunung Hermon ini, Allah menambahkan lagi kata-kata perintahnya, "Dengarkanlah dia." Yesus, anak tunggal yang terkasih dari Allah Bapa sendiri. Kawan, inilah juga kata-kata kunci dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang harus senantiasa mendengarkan Yesus. Dengarkanlah dia. Ini bukan sekadar mendengar saja dan segera terlupakan. Hal mendengarkan Yesus menuntut perhatian penuh dengan menggunakan seluruh kecerdasan dan keterampilan mendengar. Juga usaha untuk memahami Yesus dan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Mendengarkan Yesus harus dengan hati sebagai pusat pengertian dan kesadaran manusia. Hati inilah yang akhirnya akan bersikap menerima dan mengambil apa saja yang dikatakan Yesus yang sesungguhnya adalah firman Allah buat kehidupan ini. Apa saja yang dikatakan Yesus itu senantiasa penuh kuasa, penuh kasih Allah yang akan mengubah pikiran dan sikap dan mengubah hati manusia. Maka betapa pentingnya perintah Bapa ini, perintah dari Allah Bapa ini. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah anak tunggal Bapa. Kawan, dihubungkan dengan peristiwa transfigurasi dan pemuliaan Yesus, saya ingin mengutip beberapa perkataan Yesus sewaktu masih di Kaisaria Filipi, jadi sebelum mereka mendaki ke Gunung Hermon ini. Sebelum Yesus dan ketiga muridnya secara khusus naik ke Gunung Hermon atas kehendak Yesus.
Dalam suatu percakapan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya menurut pendapat orang kebanyakan. Di antara berbagai jawaban yang disampaikan oleh murid-murid, Petrus mengakui dengan gamblang bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus pun langsung mengkonfirmasi bahwa kata-kata pengakuan Petrus itu sesungguhnya berasal dari Allah Bapa. Meskipun Petrus sendiri sebenarnya tidak menyadarinya, meskipun konsep mesianis yang ada di kepala Petrus sebetulnya tidak benar. Karena Petrus mempercayai Mesias sebagaimana umumnya orang Israel. Mereka mempercayai Mesias sebagai pahlawan yang akan datang untuk mengusir imperium Romawi dari bumi Israel. Yang benar bahwa Yesus ini adalah Mesias yang menjadi juru selamat umat manusia, akan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut sebagai akibat dosa itu. Selanjutnya Yesus berkata bahwa di atas sebutan nama Petrus yang berarti batu karang, simbol pengakuan yang teguh itu, akan didirikan gereja Yesus Kristus yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Lalu di bagian lain dari percakapan yang berlangsung di Kaisarea Filipi itu, Yesus untuk pertama kalinya menyatakan bahwa dirinya akan berangkat ke Yerusalem, dan di sanalah, di Yerusalemlah ia akan menderita, mati dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Lagi-lagi tanpa pengertian yang benar, spontan Petrus bereaksi. Petrus menyatakan penolakannya yang tegas atas hal itu, sampai-sampai Yesus harus menegur dia dengan sangat keras pula. Selanjutnya, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kalau seseorang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti tidak mempertahankan apapun yang ada di dalam hidup ini yang akan menghalangi diri seseorang mengikuti Yesus. Begitu. Memikul salib berarti sedia dan siap menanggung segala risiko, bahkan penderitaan, bahkan kematian sekalipun demi Yesus. Dan mengikuti Yesus berarti sepenuhnya taat kepada kehendak Yesus, berada di bawah pimpinan Yesus, dan ikut saja kemanapun Yesus mau. Sekurang-kurangnya itulah pesan-pesan Yesus mendahului peristiwa pemuliaan Yesus di Gunung Hermon di depan mata ketiga muridnya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kawan, dengan memahami semua yang dikatakan di atas tadi, maka inilah hal yang perlu kita pikirkan. Sebagai orang-orang beriman, kita dapat mengalami pemuliaan Yesus Kristus dalam berbagai keadaan yang menimpa kita. Dalam keberhasilan dan kepenuhan berkat secara fisik, ya. Tetapi juga di bawah tindihan persoalan berat, dalam kekecewaan dan kepedihan hati, dalam tekanan dan luka batin, dalam sakit dan penderitaan fisik yang tidak tertahankan. Di sanalah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah, Allah Bapa ingin memuliakan anaknya Yesus Kristus. Wow. Kadangkala Allah ingin memuliakan anaknya dalam penderitaan kita, baik penderitaan tubuh maupun penderitaan batin, bahkan melalui kematian kita. Dan itu memang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang beriman, kehidupan dari para pengikut Yesus yang setia di berbagai tempat di sepanjang zaman. Namun dalam pemuliaan Yesus Kristus melalui kesejahteraan dan penderitaan hidup kita memperoleh kesempatan. Untuk apa? Untuk mendengar dan mengerti dengan jelas suara dan kata-kata Yesus yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan dan mengangkat
kepala kita. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga murid di Gunung Hermon itu, dalam kesukaan dan kegentaran mereka sekaligus demi pemuliaan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Jadi Yesus sendirilah yang datang menemui mereka, lalu menjamah mereka, serta berkata, "Berdirilah, jangan takut." Seperti itu pula akan Tuhan lakukan bagi kita. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga kisah yang sangat menyentuh ini akan menjadi sebuah renungan yang dapat membawa suatu perubahan dalam hidup Anda. Oke, saya Freddy Makitan segera undur diri untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Bless you all. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.